Aku membuka pakaianku dan menemukan anak panah menancap tepat di zirah yang menutupi jantungku. Aku mencabut anak panah yang tak pernah menembus kulitku. Rasanya seperti anak panah itu menyuruhku untuk membebaskan diri dari belenggu kejantanan, untuk kembali menjadi diriku yang sebenarnya sebagai seorang wanita. Namun, aku mengambil pedangku. Aku melihat diriku di cermin, lalu melihat kata kebenaran terukir pada bilah pedang. Saat itu juga, aku tersadar sepenuhnya. Jika aku menginginkan kekuatan sejati untuk mengabdi pada negara, aku harus merangkul jati diriku yang sebenarnya sebagai seorang wanita lagi. Aku melepas baju zirahku, membiarkan rambutku tergerai bebas, lalu menyerbu tanpa rasa takut ke medan pertempuran. Sebuah tombak musuh melesat ke arahku. Aku mencondongkan badan dan menendangnya, lalu mengayunkan kakiku lagi mengirim tombak itu langsung ke dada musuh. Turun dari kuda, aku mulai menebas semua orang yang terlihat. Musuh mulai takut pada kekuatanku. Mereka berteriak panik, menyebutku penyihir, lalu kocar-kacir lari meninggalkan medan perang. Tepat setelah musuh dikalahkan, seekor elang di langit berubah menjadi elang-elang kecil yang tak terhitung jumlahnya yang menukik ke arah kami. Kami dengan cepat berkumpul, mengangkat perisai kami untuk membentuk 5 formasi persegi pertahanan melawan serangan itu. Pihak musuh memanfaatkan momen tersebut. Mereka menggunakan ketapel untuk menghancurkan formasi kami. Ketika formasi pertahanan kami mulai jebol, aku melirik ke belakang dan melihat gunung bersalju di belakang mereka. Sebuah ide terlintas dalam pikiranku. Aku bersiul memanggil kudaku, lalu mengambil helmku dan menyerbu ke sisi belakang pertahanan musuh, lalu menembak mereka dengan busur dan anak panahku. Musuh mengira ada penyergapan di belakang mereka. Mereka panik dan mengarahkan ketapel mereka ke arahku. Batu-batu besar itu menghantam salju, menyebabkan getaran yang dahsyat. Senyum muncul di wajahku karena aku tahu longsoran salju akan datang. Musuh terperangkap dan terkubur di bawah tumpukan es dan salju. Ketika longsor itu berhenti, aku berjalan keluar dari kabut. Aku berlutut di hadapan sang jenderal dan memohon pengampunan. Baru saat itulah semua orang menyadari bahwa aku sebenarnya adalah seorang wanita. Sang jenderal menjadi marah dan mengusir aku dari pasukannya. Tanpa disadari, aku tersungkur berlutut sambil menangis. Aku merasa sangat malu karena telah menodai nama baik keluargaku. Setelah itu, tiba-tiba kawanan burung elang dalam jumlah tak terhitung berterbangan dan berubah wujud menjadi penyihir yang kini berdiri di hadapanku. Aku mengangkat pedangku lalu siap menyerangnya. Namun dia mengatakan kisahnya sangat mirip dengan kisahku. Dia ingin bergabung denganku. Dia memberitahuku bahwa musuh sedang merencanakan untuk merebut pusat kota dan juga kaisarku sedang dalam bahaya besar. Dia memintaku untuk pergi bersamanya, tetapi aku menolak karena aku tahu apa tugasku. Aku berpaling darinya dan pergi mencari jenderal untuk memperingatkannya tentang bahaya tersebut. Sang jenderal tidak mempercayaiku, tetapi banyak rekan lamaku melangkah maju untuk mendukungku. Melihat betapa banyak yang mendukungku, sang jenderal akhirnya mengizinkan aku memimpin pasukan ke ibu kota. Sementara itu, penyihir itu berubah menjadi seekor elang, terbang menuju ke istana kerajaan, membunuh perdana menteri, lalu menyamar sebagai dirinya. Dia menipu kaisar agar pergi ke istana yang baru dibangun dan memerintahkan penjaga kota untuk pergi. Akhirnya, dia mengirimkan sinyal kepada musuh. Ketika aku mencapai ibu kota, tidak ada penjaga yang terlihat dan pasukanku disergap. Sang jenderal memerintahkan para prajurit untuk melindungiku, lalu menyuruhku menerobos dan menyelamatkan kaisar. Dengan bantuan mereka, aku berhasil menerobos kekacauan itu dan memasuki istana. Tetapi aku terkejut melihat penyihir itu duduk di singgahsana. Sang penyihir pun sama terkejutnya. Dia tidak percaya bahwa aku benar-benar diterima. Aku berusaha keras membujuknya untuk menyerah, tetapi dia mengatakan tidak ada jalan untuk kembali. Dia hanya berharap aku bisa mendapatkan penghormatan dari dunia. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membantuku mewujudkan mimpinya melalui diriku. Kemudian penyihir itu berubah menjadi seekor elang dan memutuskan untuk membawa aku mencari kaisar.